anak positif COVID-19. Boleh takut, jangan ketakutan. Jadi orang tua harus paham betul kegawatan apa yang terjadi di anaknya. Stop denial. Berhenti menyangkal. Jadinya nyari second opinion, third opinion, dan seterusnya gitu ya. Tapi anaknya jadi nggak teratasin nih gitu. Ini harus diapain sih gitu. Halo keluarga Kejar Mimpi semuanya, apa kabar? Senang banget saya Rizka Indah bisa ketemu dengan seluruh keluarga Kejar Mimpi, tentu saja di acara Ruang Tamu Keluarga Kejar Mimpi, persembahan dari CIMB Niaga. Kali ini kita akan bahas kaitannya dengan anak positif COVID-19. Boleh takut, jangan ketakutan. Langsung aja yuk kita ngobrol dengan para narasumber kita. Halo Rizka, juga Moms and Dad sekalian, apa kabar? Semoga Sehat ya, Dok? sehat ya, sehat dong, harus tetap sehat, semangat. Harus tetap sehat, tetap semangat. Dokter Lucia, kita tahu bahwa saat ini teman-teman nakes gitu ya, dokter dan lain-lainnya juga mau tidak mau tetap harus beraktivitas gitu di luar. Nah, Dokter Lucia sendiri gimana dengan aktivitas, dengan kondisi pandemi yang semakin mengkhawatirkan seperti ini untuk menjaga tetap sehat dan juga tetap bisa bersemangat tentu saja. Boleh sharing, Dok? Ya, oke. Jadi untuk saya sendiri, saya bertugas kan di RSAB Harapan Kita dan juga di Rumah Sakit Permata Cibubur. Selama kita tracing kontak, kemudian swab-nya juga masih negatif, kan kita akan otomatis sering swab ya. Nah, itu kita akan bertugas tentu saja dengan semangat ya. Karena kalau niat itu akan berbeda sih ya, kalau mungkin nggak akan sampai hati ya kalau kita cuti, apalagi yang muda-muda, mengingat banyak nakes yang juga isolasi mandiri maupun berguguran ya dalam menjalankan tugas. Jadi yang jelas kita harus makin menjaga kesehatan badan, baik dari nutrisi, cukup tidur, kemudian vitamin mungkin apapun ditambah ya. Kemudian juga yang jelas harus stay positive thinking ya, harus kalem aja lah. Maksudnya kita udah melakukan apa yang menjadi bagian kita, menggunakan masker dengan benar, mencuci tangan, mandi berkali-kali, cuci tangan, ya silakan aja. Nah, tadi dokter juga bilang bahwa ya hadapi ini gitu ya, jangan terlalu stres dan lain-lain. Mungkin nggak gampang sebenarnya. Tadi di awal saya bilang selain kesehatan fisik juga kayaknya kesehatan jiwa ini juga harus tetap dijaga gitu ya, dan nggak gampang untuk menjaga semua itu. Ini juga sudah ada psikolog nih, seorang psikolog yang sudah bergabung, sudah join sama kita. Mungkin ya kita juga bisa langsung sharing-sharing gitu ya, gimana caranya untuk kita bisa menjaga kesehatan jiwa, apalagi utamanya yang kaitannya sama anak-anak gitu kan sebenarnya. Menahan anak untuk tidak beraktivitas di luar rumah itu juga nggak gampang sebenarnya ya Dok ya. Ini sudah ada Kak Samantha Elsener. Kak Sam, halo, selamat sore. Halo, sore keluarga Kejar Mimpi, Mbak Rizka dan Dokter Lucia, apa kabar? Sehat ya, Kak Sam? Alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Oke, Kak Sam, kalau Dokter Lucia tadi masih nih rutin aktivitas di luar rumah begitu ya, mau tidak mau karena memang nakes. Kak Sam sendiri gimana dengan kondisi pandemi 1,5 tahun lebih ini? Apakah memang tetap di rumah aja atau juga tetap beraktivitas praktek di rumah sakit atau gimana nih Kak Sam? Oke, kebetulan sejak tahun 2018 sudah aktif dengan tempat praktek sendiri. Nah, kemudian sejak pandemi ini ya tergantung kebutuhan ya. Kalau memang mesti banget, perlu banget nih gitu, ya mau nggak mau harus keluar. Tapi selama PPKM darurat ini, ya di rumah aja, kecuali satu kali saya keluar karena untuk vaksinasi. Oh, kayaknya memang benar banget sih ya, Kak Sam, Dokter Lucia, bahwa di situasi yang seperti sekarang ini memang kalau memang bisa dilakukan di rumah, kenapa enggak gitu ya, kita ikutin anjuran pemerintah. Contohnya kayak juga Oktomobile nih, ini ada sebuah aplikasi mobile banking yang asli ini memang beneran gampang banget ya dari CIMB Niaga, yang memang selalu hadir untuk mempermudah transaksi kita sehari-hari. Nah, Oktomobile ini sendiri juga punya banyak fitur yang keren-keren banget gitu ya. Yang pertama nih, Oktomobile itu benar-benar sangat nguntungin karena bebas biaya transfer antar bank hingga 20 kali tiap bulannya. Terus kemudian juga bagi nasabah kartu kredit bisa mengubah transaksi jadi cicilan 0% untuk 3 bulan dan juga 6 bulan.
Dan yang nggak kalah penting sebenarnya buat keluarga kejar mimpi juga nggak perlu keluar rumah gitu loh. Cukup dengan Oktomobile aja bisa aktivasi kartu, bisa bikin PIN, ubah PIN, blokir kartu kredit, atau bahkan juga bisa untuk batal blokir kartu kredit. Jadi semuanya bisa dilakukan sambil santai, bisa dilakukan di rumah, cukup jari-jarinya aja sebenarnya yang aktif, gitu ya. Secara fisik kita di rumah gitu, tapi jari-jarinya aja yang aktif sebenarnya. Mungkin kira-kira gitu ya, Kak Sam ya. Apapun bisa kita lakukan, yang penting dibikin lebih fun. Mau nggak mau kan, harus di rumah. Ya sebenarnya. Oke, saya balik lagi ke Dokter Lucia nih, Dok. Tentu juga keluarga kejar mimpi semua di rumah mendapatkan info, dapat update berita gitu ya, bahwa sekarang ini juga kasus konfirmasi positif COVID untuk anak-anak juga lagi cukup tinggi ya, Dok ya, untuk usia 0 sampai dengan 18 tahun. Nah, mungkin bagi anak yang sudah di atas usia balita, mereka bisa menyampaikan gitu ya secara langsung kepada orang tua ketika mungkin timbul gejala atau terasa badan tidak enak sebenarnya. Nah, apa yang mungkin harus diketahui oleh para orang tua ini yang punya anak di usia 0 sampai dengan 2 tahun yang mungkin saja dia belum bisa memberikan informasi atau menyampaikan kepada orang tua ketika posisi badannya tidak enak gitu, dan gejala-gejala apa yang memang harus diperhatikan oleh orang tua, Dok? Oke, jadi untuk Mbak Rizka, keluarga kejar mimpi juga moms and dad sekalian. Kalau misalnya kita ada kontak dengan seseorang yang ternyata terkonfirmasi positif COVID-19, tidak ada salahnya kita untuk melakukan pemeriksaan swab. Setelah itu, apabila ternyata hasilnya anak kita positif, nah kita mulai harus tahap acceptance dulu, jangan panik. Kemudian kita kan lihat tanda gejala maupun kegawatan yang ada. Gejalanya dilihat dulu apakah anak kita ada demam tidak. Yang paling umum demam, batuk pilek, bahkan diare. 3 itu gejala seperti viral infection yang sering terjadi pada anak-anak dengan konfirmasi positif COVID-19. Tapi tidak menutup kemungkinan dia ada merasakan seperti pegal-pegal, mual atau muntah, atau bahkan tidak nafsu makan, seperti biasanya makannya enak atau nggak enak gitu, agak diam gitu. Apalagi anak-anak yang belum bisa mengungkapkan ya, misalnya belum bisa bicara, atau kemudian kalau dari bayi yang masih neteknya seperti tersengal-sengal, nah itu moms and dad dan juga keluarga kejar mimpi mesti perhatikan. Nah, tidak semuanya pasien dengan konfirmasi positif itu harus dirawat, karena bisa dia tanpa gejala, kemudian gejala ringan, sampai gejala berat. Yang paling penting kalau misalnya ternyata dia gejala ringan maupun OTG sekalipun, tapi dia positif, sebaiknya isolasi mandiri. Jadi jangan malah dibawa kemana-mana, enggak kok dia sehat, biasanya OTG ini yang bikin kita denial, enggak kok, salah kali ya. Nah, itu yang menyebabkan kalau bertemu dengan orang tua yang amit-amitnya ada komorbid, beliau yang tahu-tahu bisa akan lebih parah. Nah, untuk anak-anak tersebut kita harus tahu nih kegawatannya, jadi dilihat hitung napasnya. Kalau misalnya anak tersebut demam dan batuk, ada sampai sesak nafas tidak? Nafasnya lebih enggak dari 60 kali per menit kalau misalnya dia bayi, atau kalau balita lebih enggak dari 40 kali per menit. Akan lebih baik lagi kalau kita rutin ukur suhu dengan termometer, bukan dengan telapak tangan ya. Iya. Kita ukur suhu. Kemudian per 8 jam tuh. Jadi kita seperti bertugas di ruang COVID, seperti perawat ya. Kita merawat betul-betul. Dan kalau ada alat saturasi akan lebih baik lagi. Saturasinya digunakan, kemudian untuk obat-obatan, kalau misalnya gejalanya ringan, gunakan fasilitas untuk telemedicine. Jadi bahkan dokter pun saat ini dipaksa untuk telemedicine. Jadi orang tua harus paham betul kegawatan apa yang terjadi di anaknya. Karena harusnya sesak nafas itu nggak tiba-tiba, Mbak Rizka. Sesak nafas itu terjadinya agak batuk, kemudian dia akan ternyata lendirnya banyak, dia baru merasakan sesak nafas. Jadi jangan terlambat juga untuk membawa ke rumah sakit apabila memang ternyata anak kita ada kegawatan. Oke, Dok, tadi saya coba mengulang lagi ketika kita baru mengetahui gitu ya, dapat hasil anak ternyata positif COVID-19 gitu. Pasti rasa yang dirasakan oleh orang tua adalah cemas, panik gitu ya, terkejut gitu. Kalau tadi dokter bilang jangan panik gitu. Tapi susah ya, Dok, kalau nggak panik sebenarnya. Nah, apa yang bisa dilakukan moms, dads, dan juga keluarga kejar mimpi semuanya
mungkin ketika sampai di rumah atau yang harus pertama kali dilakukan di rumah gitu supaya memang si baby ini juga tidak menularkan kepada orang lain maupun juga momsnya sendiri mungkin kalau memang negatif juga tidak tertular gitu. Oke, jadi sebetulnya di era pandemi ini kita sudah diajari untuk membayangkan kalau misalnya positif kita tuh mau isolasi mandiri di mana ya gitu. Ya. Jadi kalau memang ada kamar di rumah yang ventilasinya cukup, pencahayaannya cukup, kamar mandinya bisa lah diatur, atau enak kalau ada lantai kamar atas, kamar bawah gitu ya. Untuk keluarga kejar mimpi boleh tuh dibayangin. Jadi prepare for the worst ya, bukan berarti negatif thinking nggak juga. Jadi begitu ternyata amit-amitnya anak-anak ini ada yang positif, kita akan tenang, oh karena sudah prepare di kamar itu dulu ya, kita kasih tahu kan selama 1,5 tahun tentunya anak-anak ini sudah tidak asing dengan kata-kata corona, si corona gitu Ya, kan. betul. Menggunakan masker buat apa gitu. Ya. Sudah paham kenapa mereka harus sendiri. Kemudian kita beritahu bahwa kalau terkena corona nggak apa-apa, tapi pastikan hidrasinya cukup. Jadi kita memang berlatih untuk benar-benar menjaga kesehatan dan merawat anak kita dari cairan, nutrisinya harus diganti. Bukan hanya karena anaknya maunya snack, kemudian kita ikutin snack aja, jangan. Kita kan memang harus tahu buah-buahan itu perlu, kemudian makan nasi dengan protein itu perlu, dengan protein. Jadinya kita malah memang harus dilatih untuk menjaga kualitas hidup itu seutuhnya, karena memang prosesnya nggak mungkin instan, harus pelan-pelan dan itu komprehensif sekeluarga. Nggak mungkin anaknya hidup sehat, ibunya makannya mie instan, nggak mungkin juga. Makannya biasa aja sebenarnya. Nah, momsnya perlu pakai masker tetap gitu ya kalau di rumah dalam menjaga si buah hati. Perlu pakai sarung tangan, nggak perlu pakai APD juga kan ya dok ya? Apa maksudnya perlengkapan apa yang harus dipersiapkan oleh orang tua di rumah gitu ya ketika memang anaknya positif? Nah, yang jelas kan serumah itu harus swab dulu. Misalnya ada yang positif, ada yang negatif nih. Jadi kita anggap kamar itu kamar ruang COVID. Nah, di depannya itu tolong disiapkan untuk APD. APD sekarang itu kan tidak perlu jubah ya, tapi bisa pakai hazmat panjang yang dari plastik. Jadi disemprot-semprot dengan teralin. Yang jelas maskernya. Masker ini penolong sekali untuk nakes dan juga untuk keluarga kejar mimpi bahwa penularan itu COVID sebagian besar pasti dari droplet. Jadi kalau kita menggunakan maskernya itu dengan tepat, masker N95 lebih baik lagi. Kalau tidak KN95 atau KF, yang penting tertutup betul-betul rapat dari hidung sampai mulut. Nah, boleh menggunakan kacamata Google atau face shield kalau memang ada, topi atau rambut silakan. Nah, kita anggap kayak itu ruang persiapan sebelum kita masuk ke ruang COVID. Nah, kita tangan. Pastikan anak tersebut juga ada pengasuh yang mengawasi. Kalau misalnya ada 2 orang yang positif lebih enak ya, karena kita tahu. Nah, tapi kalau anak itu sendiri ya kita harus prepare ya. Jadi kita harus betul-betul masker itu nggak boleh lepas. Maskernya mesti nempel terus yang ada di wajah kita dengan baik dan benar. Atau kalau misalnya tidak ada, bahkan masker medis yang depannya dilapisi masker kain pun sama efektifnya. Jadi nggak perlu untuk N95 juga untuk keluarga kejar mimpi yang mungkin kesulitan mendapatkan masker ya. Iya. Cuci tangan lebih sering, misalnya keluar dari ruang itu kita juga mandi, tidurnya tetap harus cukup. Yang ini mungkin susah ya, karena untuk manajemen stres, bagaimana kita harus mengelola anak sendiri dengan COVID gitu. Iya, betul. Berusaha nanti mungkin Kak Sam ya tipsnya ya untuk tidur tenang. Untuk mengelola emosi. Yang jelas jangan panik, tetap stay cool aja, lakukan telemedicine, kita melakukan yang terbaik versi kita, kemudian boleh nanya-nanya pengalaman ya, pengalaman itu kan guru terbaik ya. Betul. Boleh pengalaman, cuman apa yang kok kayaknya nggak pas ya, boleh konsultasikan lagi dengan dokter yang merawat, begitu. Oke, saya langsung ke Kak Sam deh. Kak Sam, manajemen stres ini nggak gampang sebenarnya buat orang tua gitu ya, apalagi buat seorang ibu gitu terhadap anak yang mungkin sedang sakit. Nah, kira-kira kalau dari Kak Sam sendiri, apa yang mungkin harus dilakukan oleh orang tua gitu ya untuk mengatasi manajemen stres ini sendiri? Jangan panik, tapi itu pasti tidak mungkin gitu ya, pasti panik, pasti khawatir, dan pasti resah gitu. Gimana Kak Sam? Iya, mau bilang jangan panik, tapi gimana dong ya?
Kalau kita bicara tentang kondisi yang lagi kita hadapi saat ini ya, anak-anak kan banyak yang terpapar COVID ini. Jadi kita perlu stop denial, berhenti menyangkal. Beberapa nih tetap pengennya enggak kok gitu, atau nggak tahu mau ngelakuin apa. Jadi mencari support system sama dokter sebanyak-banyaknya. Ya. Jadinya nyari second opinion, third opinion, dan seterusnya gitu ya. Tapi anaknya jadi nggak teratasi nih gitu. Ini harus diapain sih gitu. Jadi karena kita udah 1,5 tahun juga, mohon sama orang tua, kita hafalin dulu deh. Kayak ibaratnya kita tuh besok mau ujian. Jadi kita udah tahu nih gejala-gejalanya apa, perbedaannya antar varian alfa, beta, delta, katanya ada kappa juga, itu seperti apa dan lain sebagainya. Jadi tolong pahami itu, kita lihat video yang mengedukasi kita, bagaimana tampilannya kalau di anak-anak. Ya, supaya kalau misalnya gini, anak kita OTG, ya, kalau OTG kan katanya tidak ada gejala sama sekali. Nah, tapi pasti ada deh yang dikit minim gitu ya. Misalnya nggak batuk hebat, tapi cuman 1 hari tuh kayaknya tenggorokannya kenapa gitu. Misalnya kayak gitu. Atau memang udah kita deh sepakat deh 1 bulan sekali kita semuanya PCR misalnya gitu. Atau di rumah disediakan antigen. Gitu. Kalau di rumah saya ada antigen tuh kita bisa nyolok sendiri, karena antigen kan bisa colok sendiri ya gitu. Dan termasuk siapapun anggota keluarga ya, termasuk yang kerja di rumah siapa aja tuh kita masih tahu tuh kapan lalu lalangnya, dan kita masih tahu nih boleh perginya cuma kapan. Misalnya nih ya, kita cari yang sepi dong. Misalnya kalau masih harus ke pasar atau ke tukang sayur gitu ya, kita coba tanya. Tukang sayur kan zaman sekarang juga udah ada WhatsApp ya gitu kan, digital juga gitu kan, bisa nggak di drop aja ke rumah gitu. Kalaupun harus perginya coba di jam-jam yang bukan jam padat gitu ya, jam sibuk. Atau kalau di perumahan-perumahan biasanya itu kita udah apa ya, udah nyatet gitu loh, ini maunya pokoknya beli ini, udah di list apa aja, terus tinggal ambil aja. Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Lucia juga, ya disemprot, bersihkan dulu sebelum masuk ke rumah. Jadi protokolnya ini dilakukan dulu. Nah, setelah protokolnya sudah dilakukan, kita yakin gitu bahwa oh aku sudah melakukan kok protokol. Jadi kalau kecolongan tiba-tiba anak sakit, ya sudah, itu memang apa ya, waktunya kita istirahat, waktunya kita jadi bonding lagi untuk anak. Kan di dunia ini nggak melulu tentang duit kan, nggak melulu tentang kita harus kayaknya mengejar sesuatu apa gitu ya, tapi ya udah, ini mungkin waktunya kita istirahat, kita terima waktu ini untuk kita jadi lebih dekat lagi sama anak. Nah, penerimaan kita terhadap sakit ini akan mengurangi faktor resiko kita panik. Dan yang terpenting nih, kalau momsnya benar-benar negatif, jangan lupa self-love dan self-care-nya tetap. Karena self-love dan self-care yang tetap dilakukan oleh ibu-ibu ketika anaknya terpapar COVID, ini akan mengurangi tingkat stresnya. Yang kedua, kita mesti tahu, Mbak Rizka, apa sih sirkulasi yang membuat kita tuh stres? Kalau orang tua, ya untuk keluarga kejar mimpi, biasanya gini, kita tuh sumber stresnya adalah anak, kerjaan, hubungan kita sama pasangan, ya, kemudian suasana di rumah kayak gimana, ya, domestik lah, urusan-urusan domestik di rumah, baru yang terakhir adalah urusan keluarga besar. Nanti urusan berikutnya masalah pertemanan dan lain-lain gitu ya, tetangga dan sebagainya. Tapi 5 besar ini, itu yang biasanya jadi sumber stres kita. Nah, kalau kita udah tahu ini menjadi sumber stres kita, kemudian anak sakit, bikin kita jadi panik, kita nggak tahu cara menghadapi anak, cara menenangkan anak seperti apa, kita mesti tanya sama diri kita, informasi apa yang saya butuhkan, supaya saya bisa mengendalikan situasi ini. Apakah tadi seperti yang Dr. Lucia paparkan, ya udah ruangan itu tuh udah dipastikan deh sebagai ruangan COVID deh gitu, pasien COVID untuk yang isolasi di rumah gitu ya. Nah, mau nggak mau kita ya udah, kita perlu
menerima, kita ikutin prosedurnya, dan pikirkan benar-benar bahwa ini hanya sementara. Oke, ya. Kalau isolasi mandiri cuma 10 hari, ya cuma 10 hari kok kita ada dalam kondisi ini gitu ya. Kalau mau sampai 14 hari, ya cuma 14 hari. Dan kita yang perlu menenangkan anak. Karena kalau kita stres, kita panik, itu secara otomatis tuh menular ke anak. Anak jadi ngerasa bersalah, anak jadi ngerasa, aduh gimana ya gitu, aku nggak enak nih, waktuku apa segala macam diasingkan, apalagi kalau cuma sendirian. Benar tuh tadi kata menurut Dokter Lucia, karena kalau misalnya ada temennya berdua aja deh, itu oke tuh, karena COVID ini menghajar mental kita tuh bangetan deh, Mbak Rizka. Kita bisa jadi fobia, kita bisa jadi burnout, bisa jadi cabin fever, bisa jadi pandemic fatigue, bisa jadi malah depresi karena kena COVID ini sendirian gitu, sedangkan anggota keluarganya nggak ada yang kena. Tapi kalau kena semua tuh malah jadi, ya udah kita sama-sama nih, kita sama-sama. Jadi belajar sama-sama ya. Gitu. Kak Sam, kalau gimana cara kita untuk menjelaskan ke anak ya, bahasa apa yang mungkin bisa dipakai oleh orang tua gitu ya untuk menjelaskan bahwa kondisi kamu sedang tidak sehat, misalkan gitu. Atau bahasa apa yang mungkin bisa kita pakai untuk menjelaskan kepada anak tentang kondisi yang sekarang dan juga kondisi si anak sendiri sebenarnya. Oke. Kalau 1,5 tahun ini biasanya anak-anak udah familiar tuh dengan istilah COVID, lagi pandemi, dan apa segala macam gitu ya. Nah, kalau kita mau benar-benar ngasih tahu, kita pasti lihat kan, anak ini usianya berapa. Ya. Kalau yang di bawah 3 tahun emang cenderung lebih susah ngasih tahunya. Oke, kalau yang di atas 3 tahun, misalnya 4, 5, 6, dan seterusnya, ini relatif lebih gampang karena mereka udah lebih paham. Ya, kita udah nonton TV dan lain sebagainya, mereka udah ngerti lah gitu. Nah, kalau yang di bawah usia 3 tahun ini, kita bisa pakai dengan berbagai macam, sifatnya tuh sesuatu yang konkret ada di depan mata anak. Misalnya, kita print gambar virus gitu ya, terus kita kayak terbang-terbangin gitu, ini nih virusnya nempel di kulit gitu misalnya, sambil main-main gitu. Atau misalnya kita bikin eksperimen, kalau saya suka pakai analoginya gini, pakai lada atau merica, ditaruh di air yang ada di dalam mangkok, terus kitanya tangan masukin tuh ke dalam mangkok itu ya, misalnya ini mangkoknya masukin nih, tung gitu. Itu si lada atau mericanya akan nempel ke jari kita. Terus kita cuci tangan. Nah, setelah kita cuci tangan, kita masukin lagi tuh ke mangkok yang sama yang isinya lada atau merica itu, nanti dia menyebar. Gitu. Jadi analoginya seperti si lada atau merica ini adalah virus gitu. Jadi kita bisa ngasih tahu ini kayak gini nih, nanti kalau udah sembuh, kamu bisa bebas main lagi, tapi tetap mainnya di dalam rumah dulu ya, jangan keluar-keluar lagi gitu. Jadi analogi yang masuk ke dalam pikiran anak dengan kondisi bermain. Gitu. Ini akan lebih mudah diterima untuk anak-anak yang usianya lebih kecil. Nah, sampai hari ini kan sebenarnya belum ada ya dok ya, vaksin buat anak usia di bawah 12 tahun ya. Sekarang kan masih yang 12 tahun ke atas nih. Nah, artinya kan perlindungan terhadap sistem kekebalan tubuh itu paling penting ya, tetap yang terbaik kan sebenarnya. Nah, kira-kira menurut dokter gimana nih cara orang tua, keluarga Kejar Mimpi semuanya buat memastikan bahwa memang si anak ini yang usia 0 sampai dengan 11 tahun punya sistem kekebalan tubuh yang baik gitu. Oke. Untuk keluarga Kejar Mimpi, sistem kekebalan tubuh itu dibentuk dari lahir. Jadi dia nggak serta-merta dibentuk dalam waktu 1-2 jam simsalabim atau seperti orang bikin make up. Nggak mungkin. Vitamin apa ya dok yang bagus? Nggak ada vitamin yang bagus. Yang ada daya tahan tubuh yang baik memang dipelihara sejak kecil. Bagaimana kalau kita memberikan nutrisi itu yang seimbang, baik dari buah-buahan, cukup nggak cairannya? Tidak harus yang mahal ya buah itu, yang ada di sekitar kita aja, jadi nggak harus yang olive oil lah atau apalah yang MPASI, nggak perlu yang seperti itu. Bahkan dari WHO pun kan menyarankan yang ada di sekitar kita saja yang sesuai dengan budget. Misalnya cocoknya ikan lele ya jangan paksakan di ikan salmon. Kita adakan yang seperti itu, kemudian jam makannya teratur, tidurnya pun juga harus cukup. Jangan sampai selama 1,5 tahun tidur anak saya malam dok. Nah, itu sistem hormon kekebalan tubuhnya pun tidak akan baik. Kemudian olahraga, walaupun di dalam rumah untuk anak-anak itu kan
idealnya kardio paling nggak 1 jam. 1 jam tuh biasanya mereka udah lari-lari kan ya. Nah di dalam rumah mungkin diajak jalan atau melakukan aktivitas mencuci piring atau apapun sehingga anak tersebut tidak diam kemudian main gadget aja. Satu, kemudian sambil kita beritahu ya dari sisi emosinya ya bahwa saat ini memang pandemi, jadi kita harus lebih ekstra menggunakan masker, jadi bukan stuck at home tapi stay safe at home untuk saat ini saja. Kita memang benar-benar dijaga deh untuk penularan yang sedemikian hebatnya dengan nakes yang berguguran sedemikian banyaknya. Iya, ikut sedih sih sebenarnya dok kalau bicara soal nakes ya. Nah, saya ke Kak Sam deh. Kak Sam, ini juga dari sisi emosional tadi Dokter Lucia sempat menyinggung sedikit gitu ya, bahwa memang secara emosional anak juga harus tetap terjaga gitu. Apa yang bisa kita berikan sebagai orang tua sebagai support terbaik nih untuk bisa membuat si anak ini juga tumbuh sehat sebenarnya secara emosional dengan kondisi yang seperti ini? Iya, jadi tadi mau menambahkan juga ya terkait tentang pentingnya tidur. Buat anak tuh penting banget, buat orang dewasa aja tuh penting kok tidur. Dan tidur tuh kalau secara biologis, kita butuh tidur tuh jam 10 sampai jam 2 malam. Ini yang penting banget, kenapa di periode waktu ini, ada namanya cairan pembersih otak yang membersihkan kotoran-kotoran di otak kita. Yang akan membuat kita menjadi lebih sehat, lebih produktif, lebih kreatif lagi gitu. Jadi kebayang nggak kalau anak-anak kecil, tidurnya jam 12, jam 1 malam. Ya sistem imunnya nggak kebentuk gitu. Ya nanti jadi berbahaya untuk keluarga. Dan memang dalam kondisi pandemi kayak gini kita mau nggak mau maksain diri deh. Jam 9 tuh udah mesti mulai merangkak ke tempat tidur dan tidur gitu. Maksimal banget. Kalau bisa jam 8 itu jauh lebih baik lagi. Ya. Nah, selain itu untuk anak-anak usia 2 sampai 7 tahun ini penting banget untuk diberikan stimulasi sensori atau indera. Kenapa? Karena anak-anak yang sensorinya tidak terstimulasi dengan baik, biasanya punya masalah emosi. Tuh, sensori itu apa saja? Sensori itu dari indera yang kita tahu ada 5 ya, mata, telinga, hidung, mulut, kulit, ya. Ada tambahannya lagi, yaitu usus, terus keseimbangan kita yang ada di tengah-tengah telinga, kemudian tentang rasa kesadaran kita terhadap tubuh kita, ya. Nah, anak-anak yang biasanya nih punya masalah-masalah emosional yang susah terkontrol, ini ada kaitannya nih kurang stimulasi. Coba deh, anaknya dibiarin lompat-lompat deh, udah nggak ada hiburan, nggak boleh lompat-lompat. Ya, dimarahin terus ya. Lompat-lompat. Karena pada saat anak lompat-lompat itu, dia melatih organ ususnya dia untuk bisa lebih baik gitu loh pencernaannya, dan itu akan membuat emosinya lebih stabil lagi. Gitu. Terus mau main kotor-kotoran kan nggak bisa keluar rumah kan? Ya udah deh diajak deh gitu main masak-masakan di rumah. Kalau nggak ya pakai daun aja deh gitu ya. Biarin dia main gitu, tapi di dalam rumah tetap gitu. Kalau takut dia kena pisau dan lain sebagainya ya kasih mainan yang buat dia, tapi jangan lupa mainannya juga dibersihkan. Gitu. Kenapa? Karena indera kita yang paling besar itu adalah kulit. Dan kulit ini kalau sering terstimulasi dengan tepat akan membuat kita memproduksi hormon oksitosin, yaitu hormon yang membuat rasa aman. Nah, ketika kita ngerasa aman, anak itu pasti emosinya jadi lebih stabil lagi. Jadi kalau misalnya lagi sakit nih, dalam kondisi sekarang sakit, tetaplah anaknya dielus-elus, tetaplah ya kita walaupun negatif, kita peluk anak kita. Kan nanti kita udah pakai APD, habis ketemu anak kita mandi, ya kan? Ya jangan anaknya kayak jangan dijauhi gimana gitu banget gitu. Dijauhi kan ya makin stres, makin ngerasa kesepian. Iya sih. Gitu. Jadi ini yang esensial human touch-nya tuh penting banget. Iya sih benar. Beda lah orang dewasa aja yang perlu isolasi gitu ya, rasanya tuh udah sepi banget, apalagi anak-anak. Ya, apalagi kalau misalnya kita bicara anak-anak yang usianya 5 tahun ke bawah, itu kan masih kelonan banget kan sama orang tuanya atau pengasuhnya gitu. Ini yang mau nggak mau ya udah deh gitu. Tapi kita tetap menjaga prokes-prokes yang perlu untuk kita lakukan, jangan sampai kita tumbang.
Nah, gitu. Oke, ini menarik sih sebenarnya ke Kak Sam karena kita juga pengen dengar langsung nih sebenarnya cerita dari para moms gitu ya yang menghadapi secara langsung kondisi yang tidak menyenangkan ini gitu. Kita juga akan ngobrol sih Kak Sam, Dokter Lucia dengan para ibu yang tentu saja punya pengalaman mungkin kita sebut sebagai COVID survivor ya. Apa sebenarnya yang mereka rasakan secara langsung ketika mungkin si kecil terpapar gitu ya, atau mungkin bahkan dirinya sendiri gitu yang terpapar sehingga harus jauh dari anak, jauh dari keluarga. Flu biasa bisa menyebabkan hasil swab positif. Itu mitos atau fakta sih? Membersihkan rongga hidung dengan larutan garam membantu mempercepat penyembuhan COVID-19. Itu mitos atau fakta ya? Paparan sinar matahari dan beraktivitas hingga berkeringat itu bisa membunuh virus corona. Ayo, mitos apa fakta nih?